Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Waalaikumsalam. dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang manajemen bandwidth. Tapi terlebih dahulu, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari Muhammad Nasir 139, dengan saya Muhammad Reza Farosi 136, satu lagi Nadia Saida Putri 134, dan Ronald Bima Bahodin 115. Nah, pengertian manajemen bandwidth adalah proses mengatur, mengalokasikan, dan mengontrol penggunaan bandwidth pada suatu jaringan untuk memastikan kinerja yang optimal serta pengalaman pengguna yang baik. Bandwidth sendiri adalah kapasitas maksimum untuk mentransfer data melalui koneksi jaringan dalam periode waktu tertentu. Biasanya diukur dalam bit per detik (bps). Manajemen bandwidth diperlukan karena sumber daya jaringan terbatas. Sementara permintaan penggunaan seringkali tinggi. Jika tidak dikelola dengan baik, jaringan bisa mengalami kemacetan, latensi tinggi, atau penurunan kualitas layanan (KOS). Tujuan manajemen bandwidth yang pertama, meningkatkan efisiensi jaringan, memastikan bahwa bandwidth digunakan dengan optimal. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan (KOS), memberikan prioritas aplikasi atau pengguna tertentu untuk menjaga kinerja, mengurangi kemacetan jaringan, menghindari beban berlebihan pada jaringan. Yang keempat, membatasi penyalahgunaan, mencegah pengguna tertentu mengambil terlalu banyak bandwidth yang bisa mengganggu pengguna lain. Kemudian ada cara kerja manajemen bandwidth. Di sini ada tiga. Pertama ada identifikasi trafik. Itu merupakan sistem mengenali tipe trafik, misalnya video streaming, unduhan lain atau browsing. Yang kedua, klasifikasi trafik. Itu trafik dikelompokkan berdasarkan tingkat kepentingan seperti trafik kritis, aplikasi bisnis, trafik sedang, browsing email, kemudian trafik rendah, streaming atau unduhan besar. Kemudian yang ketiga ada penerapan kebijakan. Itu kebijakan diterapkan seperti memberikan prioritas pada trafik kritis atau membatasi penggunaan bandwidth untuk aktivitas yang kurang penting. Selanjutnya ada komponen manajemen bandwidth. Pertama, monitoring jaringan, memantau penggunaan bandwidth secara real time untuk mengetahui pola penggunaan dan mendeteksi potensi masalah. Kemudian, kedua, pembatasan bandwidth, membatasi kecepatan transfer data untuk aplikasi tertentu atau pengguna tertentu guna menghindari konsumen bandwidth yang berlebihan. Tiga, prioritas bandwidth, mengalokasikan bandwidth berdasarkan prioritas seperti memberikan lebih banyak bandwidth untuk aplikasi penting seperti panggilan video atau transfer data kritis. Kemudian ada load load balancing, membagi beban jaringan secara merata di antara beberapa server untuk atau jalur untuk menghindari penumpukan trafik pada suatu titik. Kemudian kuota manajemen, membatasi jumlah data yang dapat digunakan oleh pengguna dalam waktu tertentu, misalnya 1 GB per hari. Oke, di sini langsung ke teknologi pendukung. Yang pertama ada quality of service, yaitu teknologi yang memungkinkan untuk pengaturan prioritas pada jenis trafik tertentu. Terus kemudian ada deep package inspection, yaitu memeriksa isi data yang dikirimkan untuk mengidentifikasikan jenis aplikasi yang digunakan. Kemudian yang ketiga, ada bandwidth allocation tools, yaitu perangkat lunak seperti router yang dilengkapi fitur pengelolaan bandwidth seperti MikroTik, ada Cisco atau software open source dan seperti OpenWRT. Terus kemudian ada contoh implementasi. Di sini ada tiga. Yang pertama perusahaan, yaitu
mengalokasikan bandwidth lebih besar untuk aplikasi video conference seperti Zoom, Teams daripada daripada media sosial. Terus kemudian ada penyediaan internet, yaitu membatasi bandwidth untuk aktivitas storage agar layanan lebih adil bagi semua pelanggan. Yang ketiga, sekolah atau kampus, yaitu memblokir atau membatasi streaming video saat jam belajar menghindari beban jaringan. Terus kita langsung ke kesimpulan, yaitu manajemen bandwidth adalah proses penting untuk mengoptimalisasi penggunaan sumber daya jaringan agar kinerja tetap stabil dan adil bagi semua pengguna. Dengan memantau, mengontrol, dan mengalokasikan bandwidth secara efisien, organisasi dapat mencegah kemacetan, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan prioritas trafik untuk aplikasi atau pengguna yang lebih penting. Implementasi manajemen bandwidth yang tepat dapat dilakukan melalui teknologi seperti quality of service, traffic shaping, atau perangkat lunak khusus, sehingga jaringan tetap efisien meskipun permintaan tinggi. Oke, sekian dari kita kelompok 8. Saya Nasir dan mewakili kelompok 8. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.